Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omah Dul Kramat. Channel yang menyajikan informasi seputar asal-usul, legenda, mistis, sejarah, khasanah Islam dan sejenisnya. Kali ini saya akan membahas tentang malaikat Jibril, dan salah satu malaikat yang pada waktu turun ke bumi, membuat malaikat Jibril takut dan gelisah. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, setelah Rasulullah wafat, apakah lantas malaikat Jibril tidak memiliki tugas lagi? Inilah pertanyaan yang selalu ada dalam pikiran kita. Jawabannya tentu tidak demikian, karena malaikat Jibril masih memiliki tugas lain selain menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mari kita mengenal malaikat Jibril. Malaikat Jibril diyakini sebagai pemimpin para malaikat-malaikat Allah. Nama Jibril juga telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan surat At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki berbagai macam julukan diantaranya yaitu Ruh Al-Amin, Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh Al-Amin dan lainnya. Dalam beberapa uraian kisah Rasulullah, Jibril pernah menampakkan rupa aslinya kepada Rasulullah yaitu pada saat Rasulullah menerima wahyu untuk kali kedua. Pada saat itu, Nabi meminta Jibril untuk menampakkan wujud aslinya. Lalu bagaimana wujud asli malaikat Jibril yang sebenarnya? Ketika menampakkan wujud aslinya, terlihatlah bentuk Jibril yang sangat besar. Jibril menampakkan wujudnya dengan 600 sayap antara barat sampai timur, masyrik dan maghrib. Busana kebesaran Jibril adalah putih, laksana mutiara yang begitu indah dan rupawan, dengan kekuatan yang dahsyat dan penuh mukjizat dari Allah. Dalam surat Fatir juga dijelaskan tentang wujud dari para malaikat. Mereka ada yang memiliki 2, 3, dan 4 sayap. Sebagaimana firman Allah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa Jibril itu memiliki 600 sayap. Israfil memiliki 1200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril. Dan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalat Al-Arsy memiliki 2400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. Selain bertugas menyampaikan wahyu, setidaknya ada 4 tugas lain yang dimiliki malaikat Jibril. Pertama, yaitu menjadi pemimpin para malaikat untuk turun ke bumi. Tugas ini dilakukan setidaknya 1 tahun sekali, yakni pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Pada malam yang mulia tersebut, para malaikat turun ke bumi untuk memberi keselamatan dan keberkahan. Kedua, memenuhi dan menahan hajat orang yang berdoa. Hal ini sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sabit. Dia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan malaikat Jibril dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah pun berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya, karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya." Apabila orang kafir berdoa, Allah pun berkata kepadanya, "Wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi hajatnya, karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar lantunan doanya." Ketiga, mendampingi orang yang sakaratul maut dalam keadaan suci. Saat seseorang mengalami sakaratul maut, dan orang tersebut dalam keadaan suci, malaikat Jibril turun ke sisi orang tersebut. Dia kemudian membawa tugas dari Allah untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang yang sedang sekarat tersebut.
Hal ini juga ditegaskan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nuruz Zalam. Dia menjelaskan, Imam Jalaluddin Al-Suyuti berkata, bahwa malaikat Jibril menghadiri kematian seseorang yang meninggal dalam keadaan punya wudhu. Sedangkan tugas malaikat Jibril yang keempat adalah mengurus angin. Semua urusan yang berkaitan dengan angin, maka semuanya dikendalikan oleh malaikat Jibril. Ini sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman berikut. 4 malaikat yang mengurusi urusan dunia yaitu Jibril, Mikail, malaikat maut, dan Israfil. Jibril diserahi untuk mengatur angin dan para tentara yaitu malaikat. Mikail diserahi untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawa. Sedangkan Israfil diserahi tugas menyampaikan perintah kepada mereka. Itulah beberapa tugas malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuktikan bahwa malaikat Jibril saat ini tidak menganggur. Ia masih memiliki tugas yang perlu diembannya sampai dengan hari kiamat nanti. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah, namun malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran, bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata, neraka itu hitam pekat. Rumah bunga apinya tidak dapat meneranginya. Nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad. Seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi akan mati. Karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk. Demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping. Bahkan bumi pun ikut hancur. Rasulullah pun kemudian mengatakan kepada Jibril, cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku. Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu? Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang Maha Mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu. Mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu. Mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut. Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya. Mendengar itu keduanya pun merasa tenang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Kisah selanjutnya dalam kitab Khusyu fi Salat karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah melihat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja, atau sebagai hamba sahaya. Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril. Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi.
Aku mau memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya. Malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Jibril kemudian lantas berkata, kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini. Rasulullah kemudian bertanya, mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, demi Allah aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi, kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat. Siapa malaikat tadi? Tanya Rasulullah. Dialah Israfil, sang peniup sangkakala. Jawab malaikat Jibril. Malaikat Israfil memiliki 600 sayap, sama halnya dengan malaikat Jibril. Namun satu sayap milik malaikat Israfil setara dengan 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah saat ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril, sehingga membuat malaikat Jibril tampak kecil. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat, dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan terompet sangkakala. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah, yakni malaikat Jibril dan Rasulullah, tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir dari diri mereka akan kemurkaan Allah. Lantas bagaimanakah dengan kita wahai manusia yang hina? Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh? Silahkan yang menyukai informasi ini like dan subscribe dan nantikan kisah-kisah lain di channel Omah Dul Kramat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.